Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan pertama untuk mata kuliah penelitian sistem informasi. Oke, untuk materi pertemuan pertama yang nantinya akan saya diskusikan terkait dengan program kreativitas mahasiswa, di mana program kreativitas mahasiswa itu sendiri merupakan program yang memang sudah diluncurkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti mahasiswa diminta untuk ngupload proposal penelitiannya sesuai dengan skema penelitian yang nantinya akan dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Ada 8 skema penelitian yang nantinya bisa dibahas oleh mahasiswa itu sendiri. Tergantung mahasiswa lebih milihnya di skema yang mana, yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan pertama ini. Oke, pengenalan program kreativitas mahasiswa. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang program kreativitas mahasiswa, saya akan bahas tentang konsep dari program kreativitas mahasiswa. Kenapa ada program kreativitas mahasiswa? PKM atau program kreativitas mahasiswa merupakan salah satu wujud dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang memang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau yang disingkat dengan Belmawa, dan merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovasi mahasiswa. Oke, PKM itu sendiri, program kreativitas itu sendiri memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan. Salah satu tujuan dari PKM itu sendiri. Sejak diluncurkannya, PKM memberikan respon positif, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan perguruan tinggi itu sendiri. Hal ini tercermin dari bertambah banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi dan proposal yang diunggah oleh mahasiswa. Ini yang memang jadi salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, ada sedikit perubahan terutama untuk nama bidang di program kreativitas mahasiswa, khususnya untuk buku panduan di tahun 2021. Ya, nanti kalian silahkan pelajari buku pedoman atau buku panduan untuk program kreativitas mahasiswa di tahun 2021. Ini kurang lebih untuk buku pedomannya ada 289 halaman. Ini sudah lengkap mulai dari PKM jenis yang pertama sampai ke yang jenis ke-8. Berikut pedomannya, selanjutnya nanti ada laporan kemajuan. Memang kalau nantinya proposal kalian diterima di kementerian, ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Seperti apa nanti yang harus kalian susun. Oke, mulai dari awalnya contohnya kalian bikin proposalnya nanti outline-nya seperti apa atau apa aja yang nanti harus dibahas, nanti dibahas semuanya di buku pedoman ini. Oke, saya lanjut untuk perubahan, ada sedikit perubahan nama bidang terutama untuk program kreativitas mahasiswa untuk tahun 2021. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ada istilah baku yang digunakan dalam tataran ilmu pengetahuan dan juga untuk memudahkan pemahaman tujuan masing-masing bidang PKM mulai tahun 2021. Jadi ada sedikit perubahan nama bidang sesuai dengan bidang ilmu, tataran bidang ilmu pengetahuan yang memang sekarang terus berkembang gitu. Yang pertama ada PKM penelitian. Awalnya di tahun 2020 sampai ke belakang 2000 sampai 2015 dan ke belakang ada salah satu jenis PKM yaitu PKMP, program kreativitas mahasiswa penelitian, nanti diganti menjadi PKM riset. Selanjutnya ada PKM pengabdian masyarakat yang tadinya PKMM dirubah menjadi PKMPM. Berikutnya ada PKM penerapan teknologi yang tadinya PKMT dirubah menjadi PKM penerapan iptek atau PKMPI nantinya. Selanjutnya ada PKM gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK yang awalnya mengajukan video untuk dinilai dan mendapatkan insentif. Mulai tahun 2021 PKM GFK mengajukan proposal pendanaan untuk menyusun video bagi yang lolos nanti akan didanai. Jadi tidak ngajuin video terlebih dahulu, tapi ngajuin proposal terlebih dahulu untuk yang PKM GFK. Jadi ada sedikit perubahan nama, yang PKMP dirubah menjadi PKMR atau PKM riset, PKM
PKMM dirubah menjadi PKMPM, PKMT dirubah menjadi PKM penerapan iptek atau PKMPI. Oke, untuk kriteria dari PKM kurang lebih seperti yang ada di depan ini, seperti yang ada di buku pedoman tahun 2021, ada 8 skema, mulai skema PKMR, PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKMGFK, PKMGT, dan PKMAI. Nah, di sini saya bahas satu persatu secara garis besar. PKMR di sini inti kegiatannya pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Kriterianya sesuai bidang ilmu, lintas bidang juga dianjurkan. Nah, untuk syarat-syaratnya, kriterianya pendidikan strata 1 untuk PKMR. Berikutnya anggotanya 3 sampai 5 mahasiswa. Pendanaannya untuk dana yang nantinya akan di ACC ini dari kisaran 5 sampai 10 juta. Nanti luaran yang harus disiapkan oleh mahasiswa jika memang proposalnya di ACC dari kementerian, yang harus disiapkan ada yang namanya laporan kemajuan, laporan akhir, selanjutnya ada yang namanya artikel ilmiah atau produk atau program yang nantinya dihasilkan dari PKMR itu sendiri. Berikutnya PKMK lebih ke produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa, lebih ke kewirausahaan. Kalau ini kriterianya tidak terkait di bidang ilmu, syaratnya sama S1, anggotanya 3 sampai 5 mahasiswa, selanjutnya pendanaannya dari 5 sampai 10 juta. Untuk luarannya nanti ada laporan kemajuan, laporan akhir, berikut produk usahanya apa itu. Selanjutnya ada PKMPM, ini lebih ke pengabdian masyarakat, solusi iptek intinya yang nanti akan dibahas. Baik itu di bidang teknologi atau nanti manajemen bagi mitra non-profit. Kriteria keilmuannya tidak terkait bidang ilmu, kriterianya juga sama untuk syarat pendidikan, anggota, dan pendanaannya juga sama. Untuk luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, selanjutnya atau produk atau program yang nantinya akan dihasilkan. Berikutnya ada PKMPI, di sini lebih ke solusi iptek, baik itu teknologi atau manajemen, bagi mitra profit. Contohnya seperti perusahaan atau contohnya UMKM contohnya. Sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Oke, syaratnya pun sama kriterianya untuk anggota dan pendanaannya. Luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, selanjutnya produk atau program. Berikutnya PKMKC, Karsa Cipta, karya berupa konstruksi karsa yang fungsional. Syaratnya juga sama. Di sini untuk luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe atau produk fungsional. PKMGFK. Kalau ini lebih ke isu SDGs dan isu nasional, isu SDGs dan isu nasional. Ini untuk yang PKM GFK. Untuk luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, video yang diunggah ke YouTube untuk yang PKM GFK. Jadi kalau sekarang untuk PKM GFK, mahasiswa diminta untuk ngupload proposal terlebih dahulu. Kalau nanti memang di ACC, baru nanti diminta untuk membuat video yang diunggah ke YouTube. Kalau sebelumnya diunggah dulu ke YouTube, baru nanti ngajuin. Berikutnya ada PKM GT. Di sini lebih ke karya tulis membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Selanjutnya ada PKMAI lebih ke artikel ilmiah hasil kegiatan akademik dari mahasiswa itu sendiri. Oke, ini untuk kriteria PKM 8 bidang yang bisa didanai di tahun 2021. Oke, saya bahas satu persatu untuk PKM Riset atau PKMR. PKMR atau PKM Riset bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti, pemahaman, metode penelitian, dan cara analisis data. Memang lebih ke metodologi penelitian. Dan berikutnya kalau memang ada data, nanti dianalisa datanya. Menghasilkan penelitian berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan berpeluang menghasilkan paten yang bermanfaat bagi masyarakat, akademik, maupun masyarakat luas. Jadi nanti luarannya salah satunya untuk PKMR ini merupakan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Luaran wajib kegiatan yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, ketiga artikel ilmiah yang nantinya bisa dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi ataupun tidak terakreditasi. Berikutnya sistematika proposal kegiatan, format penulisan proposal PKMR nanti bisa kalian lihat di buku pedoman PKM tahun 2021. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini di program buku program kreativitas mahasiswa, buku pedoman 1 program kreativitas mahasiswa untuk yang tahun 2021. Di sini sudah lengkap untuk bidang-bidang mulai dari PKMR sampai nanti PKM artikel ilmiah. Sudah lengkap semuanya di sini. Silakan nanti tinggal kalian sesuaikan dengan outline yang ada.
Contoh PKMR yang lolos pendanaan tahun 2020 kemarin, contohnya seperti ini. Kalau sebelumnya namanya PKMPE. Contohnya kalau yang dari Universitas Pertamina, contohnya ada desalinasi air laut berbasis limbah, agroindustri kulit kakao contohnya, dan yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya seperti yang dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Tarumanegara. Di sini ada sistem pendukung keputusan dalam pemilihan asisten dosen di Universitas Tarumanegara. Ini sebenarnya arahnya memang ke PKMR. Ke PKMR nanti yang harus diolah adalah kalian bisa ngolah data-data yang ada. Kalian bisa menggunakan bidang keilmuan yang kalian pelajari, yaitu sistem penunjang keputusan. Boleh kalian bahas tentang metode-metode yang ada di SPK contohnya. Ini salah satunya yang nantinya bisa kalian bahas. Ini contohnya dari yang Kopertis 3, yang DKI Jakarta. Selanjutnya ada dari Kopertis 4. Ada juga contohnya dari Kopertis yang lainnya. Untuk yang PKMPE sebelumnya. Sekarang jadi PKMR. Oke, ada pemanfaatan lumpur industri sebagai komposit karbon aktif. Contohnya, ada contohnya pengaruh pemberian kurkumin terhadap ekspresi BDNF, neuron, korteks, dan yang lain-lainnya. Ini contoh yang dibahas di PKMR. Ada banyak sih sebenarnya. Ada contohnya budidaya tanam organik di ruang bawah tanah dengan bantuan spektrum cahaya merah atau dan yang lain-lainnya. Ada beras analog kaya antioksidan dari labu kuning dan pati Garut termodifikasi serta potensinya untuk mengobati penyakit diabetes contohnya. Ini merupakan contoh dari PKMR atau sebelumnya disebut dengan PKMPE atau penelitian. Oke, selanjutnya ada yang namanya PKM. Untuk PKMR ini ada yang memang digunakan untuk sosial humaniora. Kalau ini memang lebih lebih ke teknik. Selanjutnya ada buat sosial humaniora, contohnya seperti ini, yang dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Ini lumayan banyak nih untuk yang dari Udinus. Analisis bahan online customer dalam komen, contohnya pasca transaksi dengan online vendor Shopee contohnya. Selanjutnya ada analisis grammar Nazi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kalangan milenial di Indonesia. Ada lagi contohnya analisis pola kesantunan linguistik influencer YouTube sebagai upaya membentuk gerakan kesantunan di dunia maya. Ini contohnya yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Ini yang arahnya ke sosial dan humaniora contohnya. Ada lagi contohnya transaksi digital fraud berdasarkan sudut pandang kolom studi kasus cashback pada transaksi digital dan yang lain-lainnya. Ini contoh untuk yang sosial humaniora dari beberapa universitas, ada yang dari Universitas Negeri Malang, atau ada contohnya dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Universitas Kanjuruhan, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk contoh PKM di sini saya ambil dari PKM yang didanai dari pemerintah di tahun 2020. Di sini ada mulai dari PKM pendanaan PKM 5 bidang di tahun 2020. Jadi contoh-contoh PKM yang tadi sudah saya cantumkan ini saya ngambil dari judul atau dari pendanaan PKM 5 bidang di tahun 2020. Ini kurang lebih untuk rangkumannya, mulai dari Kopertis 1 contohnya atau Dikti 1 sampai ke yang terakhir yaitu Kopertis 12 kalau tidak salah. Ini kurang lebih. Oke, sampai Kopertis 12 baik di lingkungan perguruan tinggi swasta ataupun lingkungan perguruan tinggi negeri. Berikut totalnya rekapitulasinya mulai dari contohnya PKMK, PKMKC, PKMM, PKMPE, PKMPSH, PKMT dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih yang ada di 5 bidang. Jadi contoh-contoh yang tadi saya cantumkan ini merupakan contoh dari PKM 5 bidang yang sudah di-ACC oleh pemerintah terutama untuk tahun pendanaan 2020. Berarti tahun kemarin. Oke, ini contoh PKM PSH untuk yang penelitian sosial humaniora yang nantinya bisa kalian bahas. Selanjutnya ada yang namanya PKM Kewirausahaan atau PKMK. Tujuannya adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Bahkan ini
bisa contohnya baik sebelum atau setelah menyelesaikan studi untuk PKMK. PKMK diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Ini tujuan dari PKMK pada prinsipnya. Untuk luaran dari kegiatan PKMK ada yang namanya laporan kemajuan, ada laporan akhir, berikutnya ada kalau untuk PKMK lebih ke produk wirausaha sih sebenarnya. Kalau bisa memang ada artikel ilmiahnya. Untuk formatnya ada di buku pedoman, nanti tinggal kalian lihat apa aja yang nantinya harus dibahas di proposal PKM kewirausahaan. Kayak contoh PKMK yang lolos pendanaan tahun 2020 kurang lebih seperti ini. Untuk yang dari Kopertis 5 contohnya ada corn milk daun katup dengan topping jelly sebagai agen ASI booster contohnya. Atau contohnya healthy pop sebagai es krim stick contohnya, dan yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya yang dari Universitas Islam Indonesia, triplek pembatas dinding aromaterapi contohnya. Entah seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya ada lagi contohnya permudah alas kakimu untuk memudahkan hidup dengan Dondilo dari Universitas Multimedia Nusantara. Ada lagi contohnya yang dari Kopertis 3, yang dari DKI Jakarta, dari Universitas Gunadarma, Kaluna Story contohnya. Case ponsel dengan desain khas Nusantara sebagai cerminan jati diri bangsa yang kreatif dan inovatif di era digital. Ada lagi contohnya pembuatan aplikasi penyalur limbah bank sampah kepada pengusaha unit mikro kecil menengah. Jadi untuk UMKM. Oke, contoh lain ini contoh dari tema di PKMK dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kopi Sumatera dengan varian rasa brownies contohnya. Ada majalah online, informasi ramah disabilitas untuk wilayah Jabodetabek, dan yang lain-lainnya. Ini contoh beberapa contoh PKM yang didanai oleh pemerintah tahun 2020 kemarin. Oke. Selanjutnya ada PKM Pengabdian Masyarakat atau PKM-PM. Tujuan PKM-PM adalah memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang potret masyarakat mitra, menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ini sebenarnya tujuan dari PKM-PM. Jadi setidak-tidaknya mahasiswa nanti bisa berkolaborasi dengan masyarakat, terutama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Luaran wajib kegiatan yang pertama ada laporan kemajuannya seperti apa. Berikutnya ada laporan akhir, ada artikel ilmiah, ini kurang lebih. Untuk produk program berupa buku panduan pelaksanaan program nanti bisa dilihat di buku pedoman PKM tahun 2021. Contoh PKM-PM yang kemarin didanai dari pemerintah tahun 2020 kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Contohnya ya dari Universitas PGRI Palembang, pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga, Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang melalui pemanfaatan limbah biji alpukat. Persea americana milik menjadi bahan kapsul herbal. Contohnya, ada lagi pengolahan fermentasi jerami sebagai pengganti pakan ternak sapi di Belitang, Kabupaten Oku Timur contohnya. Jadi ada jerami yang nantinya digunakan untuk pakan ternak contohnya. Selanjutnya ada terapi seni musik dan melukis untuk menggali potensi diri anak berkebutuhan khusus di SLBC Karya Ibu Palembang dan yang lain-lainnya. Yang dari contohnya Kopertis 3, yang dari DKI Jakarta ini ada 3 dari Universitas Indraprasta PGRI. Ada eksperimen sains experience sebagai pengganti tontonan televisi di rumah belajar Indonesia kreatif. Ada keterampilan matematika asik sebagai inovasi pembelajaran matematika contohnya. Berarti memang mungkin lebih ke pengaplikasiannya nanti, atau nanti agar masyarakat lebih contohnya lebih paham, terutama untuk pembelajaran matematika untuk anak-anak contohnya. Selanjutnya ada lagi pelatihan pemanfaatan limbah kerajinan menjadi olahan sabun hitam di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor contohnya. Contoh lagi yang dari Polman Astra, contohnya pembuatan alat penggiling kulit kerang hijau sebagai bahan pembuatan batako guna meningkatkan produktivitas masyarakat kampung kerang hijau contohnya. Ini yang nantinya bisa kalian lakukan contohnya untuk di bidang contohnya PKM-PM atau pengabdian masyarakat. Ada lagi contohnya pemanfaatan tanaman bambu guna mengoptimalkan nasal irrigation
bagi driver Jeep Lavatur Merapi contohnya. Ini yang dari Kooperatif 5 di daerah Yogyakarta. Contohnya yang nantinya bisa digunakan. Oke, ada lagi contohnya seperti ini yang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada aplikasi buku interaktif berbasis berpikir aras tinggi di SMA Tarbiyah contohnya. Pada era revolusi industri 4.0. Ada kajian pesisir, pengenalan silsilah Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Ini contoh PKMPM yang kemarin didanai dari pemerintah. Selanjutnya ada PKM penerapan IPTEK. Tujuan dari PKMPI adalah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi, membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, maupun mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha dan menemukan solusinya berdasarkan IPTEK yang nantinya siap diterapkan. Luaran wajibnya ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada artikel ilmiah. Untuk yang penerapan IPTEK, buku pedoman aplikasi produk IPTEK-nya. Contohnya kalau nanti bentuknya adalah prototipe ataupun bentuknya aplikasi ataupun bentuknya nanti dalam bentuk dalam bentuk alat dan yang lain-lainnya. Oke, untuk sistematika proposal, kegiatan, format penulisan nanti bisa kalian lihat di buku pedoman PKM tahun 2021. Contoh PKMPI yang sebelumnya namanya PKMT. Contohnya seperti ini nih. Yang dari contohnya Universitas Muhammad Husni Tamrin, contohnya memanfaatkan aplikasi Growback untuk mendukung pemasaran perusahaan, contohnya. Selanjutnya ada dari Universitas Taruman Negara, lampu adil, automatic dimming light untuk industri elektronik, contohnya. Ada lagi contohnya ada dari Atmajaya, contohnya aplikasi pelacak bus untuk melacak bus feeder Trans BSD, contohnya. Jadi lebih membuat aplikasi nantinya kalau untuk yang ini. Selanjutnya aplikasi mesin sentris di dalam produksi emping singkong guna meningkatkan produktivitas. Ini dari Universitas Telkom contohnya. Ada lagi contohnya ada dari Universitas Muhammadiyah Metro, implementasi teknologi IoT bagi kelompok usaha tani hijau daun sebagai upaya meningkatkan kualitas budidaya sayur organik contohnya. Ada lagi contohnya rancang bangun mesin pencacah pakan sebagai upaya kemandirian peternak sapi dan kambing di desa Siahab, Serdang, berbagai dalam persediaan pakan. Ini contoh dari PKMPI yang arahnya ke penelitian mahasiswa contohnya. Ada banyak contohnya, seperti ini ada dari Universitas Negeri Surabaya yang lumayan banyak nih, yang di ACC. Ada aplikasi pengering, contohnya alat pengering ragi katul dengan teknologi ETC, contohnya untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses pengeringan UKM ragi katul, contohnya. Ada mesin penggoreng keripik tempe semi otomatis, ada mesin contohnya pengering sale apel dengan metodologi teknologi TCS dan yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya ada monitoring dan controlling kandang ayam berbasis IoT untuk peternak ayam dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari PKMPI yang sebelumnya namanya PKMT, sekarang jadinya PKMPI. Bahkan dari universitas negeri ini, contohnya universitas negeri yang ada di Indonesia, ajang PKM ini sebagai sebagai ajang gengsi sih sebenarnya dari masing-masing universitas. Oke, jadi kalau kita lihat proposal pendanaan di tahun 2020 kurang lebih seperti ini nih. Oke. Kalau direkap kurang lebih seperti ini. Ini kalau untuk yang negeri kurang lebih rekapannya seperti ini. Gajah Mada contohnya UGM, dia totalnya dapat 197 proposal. Totalnya sampai 973 juta gitu, untuk Universitas Gajah Mada. Ada Undip contohnya 631 juta, total proposalnya ada 128. Ini untuk yang Kopertis 4 contohnya. Belum nanti untuk yang Kopertis yang lainnya. Kita lihat contohnya universitas negeri yang ada di Indonesia contohnya khususnya untuk Kopertis 3. Untuk yang Kopertis 3 kurang lebih seperti ini nih. Untuk yang Kopertis 3 ada di perguruan tinggi negeri contohnya. Untuk yang Kopertis 3. Nah,
Kalau yang PTN, contohnya kalau untuk yang PTN memang semuanya sudah digabung jadi satu seperti ini. Contoh seperti Universitas Indonesia, UI di sini dapatnya 98 proposal, kurang lebih. Jadi totalnya ada 482 juta yang diperoleh dari Universitas Indonesia. Ada lagi contohnya Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta di sini saya coba cari Universitas Negeri. Nah ini nih UNJ ini dapat 16 proposal. Ada lagi contohnya Universitas Negeri contohnya di Jakarta ada veteran negeri veteran contohnya Universitas Negeri Veteran contohnya. Oke, nggak ketemu di sini. Oke, ini kurang lebih untuk total dari rekap dari proposal yang diperoleh oleh masing-masing universitas. Berikutnya ada yang namanya PKMKC atau Karsa Cipta. Tujuan dari PKMKC menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, model atau barang, prototipe, produk kesenian, kontemporer, aplikasi, produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat untuk masyarakat luas atau instansi pemerintah atau dunia usaha. Luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, prototipenya, baik itu contohnya produk fungsional atau produk digital atau virtual, baik desain 2 dimensi atau 3 dimensi atau animasi yang akan dihasilkan dengan batasan bahwa biaya untuk menghasilkan produk fisik maupun produk fungsional jika direalisasikan dalam bentuk fisik sesuai dengan pendanaan yang nantinya disetujui. Oke, ini contoh program contoh PKMKC ini tidak berubah untuk yang PKMKC. Contohnya yang dari Undip, contohnya penerapan multi microcontroller dan sistem embedded pada robot mobil berbasis logika fasi. Ada contohnya pesawat awak berbasis lidar untuk pencarian pendaki hilang contohnya. Jadi tidak ada awaknya di dalam pesawatnya. Ini contoh dari PKMKC yang dari universitas swasta contohnya. Ada alat monitoring lokasi pendaki gunung berbasis telemetri, ada alat pengelola sampah otomatis hemat energi berbasis timer pada selokan contohnya, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada PKM gagasan tertulis. Tujuan dari kegiatan ini adalah membudayakan kebiasaan peduli ke alam pikir mahasiswa akan persoalan bangsanya, selanjutnya merenungkan perenungan, mendiskusikan dan menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengkonstruksikannya dalam bentuk tulisan. Luaran kegiatan ini adalah gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKMGT dalam bentuk artikel gagasan tertulis yang memuat konten, konsep perubahan atau pengembangan. Ini untuk yang PKMGT. Berikutnya ada PKMAI. Tujuan dari PKMAI adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah bagi mahasiswa. Luaran kegiatan PKMAI adalah nanti artikel ilmiah. Oke, ini kurang lebih untuk yang PKMAI. Berikutnya ada gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK. Tadinya kan kalau untuk yang ini diminta untuk membuat video, baru nanti buat proposalnya. Kalau sekarang buat proposalnya dulu. PKM GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya memikirkan tata kelola yang futuristik, namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi kepribadian bangsa Indonesia. Kesemuanya dimulai dari gagasan lalu dilanjutkan narasi yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk karya nantinya. Luarannya video nanti yang diunggah ke YouTube dengan isi contohnya tata kelola futuristik dan konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atau keprihatinan bangsa Indonesia itu sendiri. Berikutnya laporan kemajuan dan laporan akhir. Oke, penjelasan proposal PKM nanti bisa kalian lihat contohnya di salah satunya di simbelmawa.kemdikbud.go.id, kurang lebih seperti ini nih. Oke, ini untuk websitenya simbelmawa.kemdikbud.go.id yang nantinya bisa kalian download di sini. Mulai dari buku pedomannya dan yang lain-lainnya. Ini yang tadi saya bilang pengumuman pendanaan 5 bidang. Pendanaan 5 bidang di tahun 2020. Jadi semuanya ada di sini yang nantinya bisa kita download.
Kita download, kurang lebih ya tampilannya seperti ini yang tadi sempat saya buka. Oke, ini totalnya untuk masing-masing universitas, baik universitas negeri maupun universitas swasta. Contoh, saya cari contohnya kampus Nusa Mandiri contohnya. Di tahun 2020 dapat satu yang arahnya ke PKMK, dapat ke arahnya satu ke PKMK, judulnya apa? Kalau kita lihat, kita sambil searching. Oke, ini contohnya nih, sabun minyak jelantah. Di ACC sebesar 4.500.000. Ini yang dari kampus kita, dari STIMIK Nusa Mandiri. Ini kurang lebih untuk proposal pendanaan di tahun 2020 yang sudah ada pengumumannya. Nah, sekarang kalian fokus ke proposal pendanaan tahun 2021. Makanya untuk buku pedomannya, silakan kalian baca buku pedoman terbaru untuk PKM 5 bidang yang ada di sini. Oke, ini yang silahkan nanti kalian sambil baca. Nanti akan saya share di grup kalian. Oke, selain untuk pengajuan ke Dikti, outline PKM juga nanti bisa dijadikan skripsi untuk program studi sistem informasi. Di samping nanti digunakan untuk pengajuan proposal PKM di kementerian, proposal PKM ini pun nanti bisa kalian gunakan untuk dijadikan skripsi untuk program studi sistem informasi. Oke, kalau dilihat dari alurnya, nanti tahapan pengusulan PKM tahun 2021 kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Nanti pemerintah akan menginformasikan bahwa akan ada tahapan pembukaan proposal untuk pendanaan PKM tahun 2021. Jadi nanti Belmawa nanti akan mengumumkan informasi terkait dengan penerimaan proposal. Baru nanti akan ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi. Ini yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, ada kiat-kiat agar proposal PKM kita lolos. Yang pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan formatnya. Jadi harus sesuai dengan buku pedomannya. Makanya nanti saya sedikit share, ada outline PKM dari bidang yang ada. Di sini sudah saya sesuaikan. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan outline yang ada, baik PKM AI sampai PKM riset. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pisah-pisah, bentuknya seperti ini. Nanti tinggal kalian sesuaikan, lihat yang perlu dibahas di situ apa. Selanjutnya gunakan bahasa yang mudah dipahami, karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Berikutnya ada benang merah antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target luaran. Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun nanti bagi masyarakat. Terlihat adanya kerjasama tim yang baik. Kalau bisa dirinci dalam proposal. Selanjutnya adanya kesesuaian biaya dan target luaran. Kalau bisa biaya nanti dirinci sedetail mungkin untuk proposal yang nantinya akan kalian ajukan. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nanti untuk lebih detailnya silahkan kalian pahami di buku pedoman program kreativitas mahasiswa di tahun 2021. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan 1. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.